Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca keterangan dari kalimat wa ala ali Ibrahim. Makna dan berikanlah salawat kepada keluarga Ibrahim. Siapakah yang dimaksud dengan keluarga Ibrahim? Makna kata alu, yang artinya keluarga, pembahasannya sama sebagaimana mana kata alu dalam kalimat alu Muhammad. Makna kata alu dalam arti keluarga Ibrahim, pembahasannya sama sebagaimana untuk alu Muhammad. Sudah berhasil? Baik. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 282. Jika makna kata alu Ibrahim mencakup semua pengikut, maka arti dari kata alu Ibrahim, keluarga Ibrahim, mencakup seluruh para nabi, siddiqun, syuhada, dan orang-orang soleh. Karena mereka adalah pengikut Ibrahim alaihissalatu wassalam, baik sezaman maupun tidak sezaman. Jika makna kata alu Ibrahim hanya mencakup keturunan, maka arti kata Ibrahim, kata alu Ibrahim di sini adalah Ismail, Ishak, dan para keturunan kedua nabi ini. Taib. Ini sebagaimana keterangan Al-Hafidh dalam Fathul Bari. Nah, yang penting di sini kita perhatikan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk dalam makna keluarga Ibrahim, baik dengan makna pertama maupun yang kedua. Karena beliau termasuk keturunan Ibrahim alaihissalatu wassalam dari jalur Ismail. Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala memilih Adam, memilih Nuh, keluarga. Sehingga dalam ayat ini, surat Ali Imran ayat 33, Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang anggota-anggota keluarga terbaik. Pertama, Allah pilih Adam. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang lebih baik, dalam arti beliau diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak keistimewaan. Kemudian Allah pilih Nuh. Karena Nuh adalah Abul Bashar Ats-Tsani. Allah jadikan Adam sebagai bapak manusia. Bapak manusia yang pertama. Kemudian Allah jadikan Nuh juga sebagai bapak manusia yang kedua. Ya. Karena itu para ulama mengatakan Abul Bashar itu ada dua. Bapak manusia itu ada dua. Ada Abul Bashar Al-Akbar. Beliau adalah Adam alaihissalam. Dan ada Abul Bashar Al-Asghar.
Beliau adalah Nuh alaihissalam. Sehingga Abul Bashar ada dua. Abul Bashar Al-Akbar, beliau adalah Adam alaihissalam. Dan ada Abul Bashar Al-Asghar, beliau adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa disebut sebagai Abul Bashar Al-Asghar? Karena ketika terjadi banjir, semua manusia mati kecuali yang ada dalam perahu. Dan yang ada di atas perahu itu tidak ada yang berketurunan kecuali Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Dan aku jadikan keturunan Nuh itulah yang bertahan. Sehingga semua orang mukmin yang ikut dalam perahu Nabi Nuh, mereka mati dan mereka tidak punya anak. Sementara Nuh alaihissalam hanya beliau yang punya keturunan. Karena itu status Nuh di sini sebagai Abul Bashar Al-Asghar, Abul Bashar Al-Thani, bapak manusia yang kedua. Maka kita bisa melihat makna istifa'ullah, pilihan yang diberikan oleh Allah kepada Adam dan kepada Nuh alaihissalam adalah pilihan di mana keduanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abul Bashar, sebagai bapak seluruh umat manusia. Karena itu kita ini keturunan dua nabi. Pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Nuh. Semua manusia di jagat ini adalah keturunan dua nabi, Adam dan Nuh alaihi wassalatu wassalam. Wa ali Ibrahim, dan Allah pilih keluarga Ibrahim. Wa ali Imran, dan Allah pilih keluarga Imran melebihi seluruh alam. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dan beliau mengatakan Muhammadun min ali Ibrahim. Muhammad termasuk di antara keluarga Ibrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara keluarga Ibrahim. Baik. Dari sini kita bisa memahami ya penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang kenapa ketika kita membaca sholawat kita mengatakan kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim wa ali Ibrahim. Baik. Kita membaca salawat seperti ini. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dalam redaksi yang lain, kata yang pertama ini nggak disebutin. Sehingga cuman kalimatnya seperti ini. Kama sallaita ala ali Ibrahim. Sehingga tidak ada kalimat kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Adanya cuman kama sallaita ala Ibrahim. Coba kita tengok ulang ya. Redaksi-redaksi salawat yang kemarin sudah kita baca. Kita akan jumpai ada kalimat seperti itu dalam salawat yang kita baca. Di salawat yang ketiga kalau ada. Nah, salawat Abu Mas'ud Al-Ansari. Di situ ada kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Sehingga di sini tidak menyebutkan kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, tapi hanya satu, kama sallaita ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Artinya apa?
ketika hanya disebut Allahumma sholli ala ali fulan, maka apakah fulan termasuk? Termasuk atau tidak? Jawabannya termasuk. Ketika disebut alu fulan, apakah si fulan ini termasuk? Jawabannya fulan juga termasuk. Fulan juga termasuk. Sehingga sekalipun kita tidak mengatakan Allahumma sholli ala fulan wa ali fulan, tapi kita cuma mengatakan alu fulan, maka fulan juga termasuk. Karena itu Nabi SAW ketika beliau menerima zakat dari Abu Aufa, beliau kemudian membaca kalimat Allahumma sholli, salah ya tulisannya, Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Allahumma sholli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada ala ali Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah salawat kepada keluarga Abu Aufa. Kalimat ini tentu saja kita bisa maknai Abu Aufa termasuk di sana. Termasuk di dalamnya. Baik. Sehingga kalau kita mengucapkan keluarga si A, maka si A masuk nggak? Masuk. Oh, dia malah unsur utama. Karena ketika kita mengucapkan keluarga si B, keluarga si C, maka unsur utamanya pasti masuk. Sehingga ketika kita mendengar ada kalimat Alu Ibrahim, berarti jelas Ibrahim plus keluarganya. Sehingga kalimat ini menunjukkan Ibrahim plus keluarganya. Karena penyebutan kata alu otomatis yang bagian utama juga ikut terlibat. Tayyib. Ini pelajaran kenapa ada redaksi sholawat di mana di situ hanya disebut alu Ibrahim tanpa menyebut nama Ibrahim. Selanjutnya, ketika kita mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, maka Nabi SAW juga masuk di sini. Nabi SAW juga masuk di sini. Berarti beliau mendapatkan kebaikan sholawat 2 kali. Pertama untuk beliau dan keturunan beliau, keluarga beliau. Dan yang kedua adalah untuk Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan Nabi Muhammad SAW bagian dari keluarga Ibrahim. Artinya begini, berikanlah salawat untuk Muhammad. Salawat untuk Muhammad. Berikanlah salawat untuk Muhammad. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada keluarga Ibrahim. Dalam salawat untuk keluarga Ibrahim, salawat untuk Muhammad sebagaimana salawat untuk keluarga Ibrahim. Dalam keluarga Ibrahim di sini ada Ibrahim plus Muhammad. Begini ya. Sehingga kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah salawat untuk Muhammad sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Ibrahim plus salawat untuk Muhammad. Artinya beliau mendapatkan tambahan keistimewaan di mana beliau juga disebutkan yang kedua di Alu Ibrahim. Dengan itu akan semakin menambah jumlah salawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Selanjutnya,
Kita lihat di penjelasan berikutnya. Wa Muhammadun, kata Ibnu Abbas, Muhammad min ali Ibrahim. Nabi Muhammad termasuk bagian dari keluarga Ibrahim. Dan karena beliau bagian dari keluarga Ibrahim, maka ketika kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim, maka Nabi Muhammad SAW tercakup di sana. Selanjutnya kalimat Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkailah Muhammad dan keluarga Muhammad. An-Nawawi menyebutkan makna berkah di sini. Qala al-ulama makna al-barakatu huna az-ziyadatu minal khairi wal karamati wa qila bima'na at-tathhir wat tazkiyah. Ulama mengatakan makna keberkahan dalam sholawat ini adalah tambahan kebaikan dan kemuliaan. Sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma barik ala Muhammad, maknanya adalah Allahumma, ya Allah, tambahkanlah kebaikan untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan ada juga yang mengatakan maknanya adalah at-tathhir wa tazkiyah, penyucian dan pembersihan. Sucikanlah Muhammad. Sehingga kita ketika membaca Allahumma barik ala Muhammad, maknanya adalah ya Allah, sucikanlah Muhammad. Intinya, karena ini disebutkan secara bergandengan, maka sholawat dengan keberkahan, sholawat dengan keberkahan itu tidak sama. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Berarti salawat dengan barik, sholli dengan barik ini dua hal yang tidak sama. Kenapa? Karena kalau sama berarti mengulang. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma barik ala Muhammad. Kalau ini maknanya sama berarti terjadi apa? Pengulangan. Dan kita tidak bermaksud melakukan pengulangan di situ. Maka doa Allahumma sholli dengan Allahumma barik itu doa yang berbeda. Nah, kemudian perbedaannya apa? Di sini dijelaskan oleh Nawawi. Ketika kita meminta keberkahan, maksudnya adalah kita mohon kepada Allah tambahan kebaikan untuk sang Nabi. Ada juga yang mengatakan agar sang Nabi disucikan dan dibersihkan, baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah meninggal. Karena itu kita bisa saksikan jamaah, tidak ada manusia yang namanya selalu dijaga oleh Allah Ta'ala selain Nabi Muhammad SAW. Yang tidak ada manusia yang namanya sangat dijaga oleh Allah selain Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang yang menghina Nabi SAW, pasti dia akan mendapatkan hukuman besar, baik di dunia maupun di akhirat. Meskipun ini juga berlaku bagi nabi-nabi yang lain, tapi Nabi Muhammad SAW lebih istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan itu dalam Al-Quran. Allah berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu dialah manusia yang terputus. Faman syana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal abtar. Maka siapa yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terputus. Dan makna abtar, terputus di sini bisa maknanya terputus di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut ya sebagian rahmatnya, Allah cabut sebagian keberkahannya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Bahkan Allah cabut nyawanya sehingga orang itu mati cepat karena dia menghina nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di akhirat jelas dia akan dicabut. Dia akan menjadi orang yang terputus, dalam arti tidak akan bisa mendapatkan nikmat ketika di akhirat. Makanya kita bisa saksikan ya,
Banyak sekali orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam sengsara ketika di dunia. Sengsara hidupnya ketika di dunia. Dan Syekhul Islam pernah bercerita. Kata beliau, banyak pengalaman para mujahidin yang mereka ketika menyerang benteng milik orang kafir misalnya, mau melakukan ekspansi, mereka akan bertahan dalam waktu yang lama untuk bisa berhasil menaklukkan benteng itu. Kadang mereka sudah mulai jengkel, kadang mereka sudah mulai marah. Ini kapan segera ditaklukkan? Karena orang kafir di situ bertahan dalam waktu yang lama, bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan bisa berbulan-bulan. Sampai akhirnya ketika ada orang kafir menghina Nabi Muhammad SAW, maka kaum muslimin langsung gempar. Dan mereka mengatakan sebentar lagi benteng ini akan kita taklukkan. Dan betul, begitu ada di antara mereka yang menghina Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang akan ngurusi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekalahan bagi orang kafir ini dalam waktu sekejap. Sehingga nggak lama setelah itu benteng jebol dan bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ini diceritakan oleh Syekhul Islam dalam beberapa catatan beliau. Sehingga salah satu di antara pelindungan Allah untuk nama sang Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan nama beliau sekalipun beliau sudah meninggal dunia. Dalam bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga nama baik beliau, sehingga siapa di antara manusia yang menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan mengalami kejadian seperti ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang menghinamu dialah manusia yang terputus. Terputus baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensucikan, membersihkan nama sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan bagian dari makna wa barik ala Muhammad menurut keterangan sebagian ulama. Innaka hamidun. Sesungguhnya engkau zat yang maha terpuji. Makna kata al-hamid memiliki dua makna. Al-hamid, monggo, silakan Bapak. Al-hamid memiliki dua makna. Bisa maknanya al-hamid, bisa maknanya al-mahmud. Makna kata hamid ada dua. Bisa maknanya al-hamid, bisa maknanya al-mahmud. Jika kita maknai yang kedua dulu ya, di sini yang saya sebutkan di buku. Zat yang banyak dipuji karena semua perbuatannya sempurna. Karena dalam kaidah sharaf, isim fa'il itu bisa bermakna maf'ul, bisa bermakna fa'il. Jadi wazan fa'il dalam kaidah sharaf ya, wazan fa'ilun itu bisa bermakna fa'ilun, bisa bermakna maf'ulun. Hamid itu mengikuti wazan fa'il. Bisa bermakna hamidun, bisa bermakna mahmudun. Dan ini banyak berlaku untuk nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mensifati dirinya sebagai hamid, maka bisa maknanya hamidun. Hamidun berarti sebagai subjek. Mahmudun berarti sebagai objek. Contoh yang lain ya. Ini juga sama, keterangan ulama tentang kata masih. Masihun. Yang bergelar masih siapa? Ada dua.
Dajjal sama siapa? Isa alaihissalatu wassalam. Masih ini punya dua makna. Bisa masihun, dan ini makna subjek. Makna sebagai subjek. Bisa maknanya mamsuhun, dan ini dalam makna sebagai objek. Isa bergelar Al-Masih. Dalam arti beliaulah sang masaha, itu artinya mengusap ya. Dari kata masaha yang artinya mengusap. Maka bisa artinya masihun, yang mengusap. Yang mengusap artinya apa? Karena Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengobati orang yang sakit dengan cara diusap. Nabi Isa alaihissalatu wassalam, beliau punya mukjizat bisa mengobati orang yang sakit mata atau sakit badan dengan cara diusap. Beliau yang mengusap, kemudian orang itu sembuh biidznillah, dengan izin Allah. Dan bisa bermakna mamsuhun. Mamsuhun berarti di sini objek yang artinya diusap. Dan ini adalah makna untuk Dajjal. Maka Dajjal bergelar Al-Masih li'annahu mamsuhun, karena dia diusap. Apa yang diusap dari Dajjal? Itu mukanya Dajjal rata sebelah. Jadi mukanya Dajjal tidak seperti kita kan? Kita mukanya simetris, walhamdulillah ya. Di sini ada pipi kanan, ada pipi kiri, ada cekungan mata kanan, ada cekungan mata kiri. Sehingga wajah kita simetris. Dajjal itu wajahnya tidak simetris. Yang satu rata karena terusap, wajhahu mamsuh, wajahnya itu terusap. Dan yang satu wajah yang ada cekungan, ada cendolannya. Dan salah satu matanya nyembul keluar. Ka'annahu inabun qafiyah, seperti biji anggur yang nyembul keluar. Sehingga penampilan Dajjal itu bukan penampilan yang cakep ya. Bukan orang yang tampan, bukan. Tapi orang yang kalau kita lihat medeni, Pak, menakutkan. Cuman anehnya ya, banyak ibu-ibu jadi fansnya Dajjal, jadi fansnya Dajjal. Nabi SAW menyebutkan pengikut Dajjal yang terbanyak adalah Yahudi dan para wanita. Dajjal itu orang ganteng, tidak cakep, tidak tampan, tapi banyak wanita yang jadi pengikut Dajjal. Wallahu a'lam, kita nggak ngerti. Para ulama mengatakan karena Dajjal datang itu membawa kesejahteraan kehidupan dunia. Sehingga siapa yang jadi pengikutnya Dajjal, makan enak, tidur nyenyak, dia nyaman ketika hidup. Makanya banyak wanita yang senang. Ya. Meskipun dia nggak cakep, nggak duit jadi cakep, gitu kan? Itu kaidah umum ya. Kembali kepada nama Allah Subhanahu wa taala Hamidun. Nama Allah Hamid bisa bermakna hamid, berarti zat yang memuji. Yang memuji. Bisa bermakna mahmud, berarti yang dipuji. Sehingga memiliki dua makna. Hamidun bisa hamid, bisa mahmud. Kembali ke buku. Kalau kita maknai mahmud, maka artinya adalah zat yang banyak dipuji, karena semua perbuatannya sempurna. Dalam kaidah sharaf, al-hamid bisa bermakna al-mahmud. Kalau kita maknai sebagai al-hamid, artinya zat yang pandai memuji, dan Allah pandai memuji. Memuji perbuatan hambanya yang soleh. Dan kaidah pandai memuji itu adalah pujiannya sesuai dengan apa? Pujiannya sesuai dengan realita, tidak melebihi batas, tidak melebihi kadar. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hamid yang artinya banyak memuji. Silahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala pandai memuji hamba-hambanya yang saleh. Allah memuji para nabi. Allah memuji siapa lagi? Orang-orang saleh. Allah memuji para siddiqun dan seterusnya.
Kemudian yang berikutnya adalah kalimat majidun. An-Nawawi menjelaskan makna kata al-majid. Qala Ibnul A'rabi. Kata Ibnul A'rabi, al-majid bimakna ar-rafi'. Al-majid bimakna ar-rafi'. Qala ahlul ma'ani, al-majidul kamil asy-syarfu. Al-majidul kamil asy-syaraf war-rif'ah. Al-majid adalah zat yang sempurna kemuliaan dan ketinggiannya. Al-majid maknanya adalah zat yang maha tinggi. Ar-rafi'. Kata para ahli bahasa, ulama ahli bahasa mengatakan al-majid artinya adalah yang sempurna kemuliaan dan ketinggiannya, kebaikannya dan sifat-sifat terpuji yang lainnya. Sehingga makna al-majid adalah zat yang sempurna seluruh sifat-sifat kemuliaannya. Ya. Karena kadang ada orang yang punya sifat mulia tapi nggak sempurna. Dia itu dermawan, tapi kadang cetil sedikit. Dia itu baik hati, tapi ya sok galak misalnya. Dia itu apa misalnya? Dia itu pinter, tapi kadang-kadang jadi rodok bodoh. Itu manusia, itu hamba. Di mana sifat terpujinya masih dipenuhi dengan keterbatasan. Berbeda dengan Allah Azza wa Jalla. Sifat terpuji Allah sempurna. Gak ada celah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha agung, sempurna keagungannya. Allah zat yang maha besar, sempurna kebesarannya. Allah zat yang maha tinggi, sempurna ketinggiannya. Allah zat yang maha mulia, sempurna kemuliaannya, dan seterusnya. Tayyib. Walhamdulillah, kita bisa belajar tentang beberapa makna nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan membuat seorang hamba semakin cinta kepada Allah ta'ala. Karena jamaah yang dimuliakan Allah, Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Allah memperkenalkan dirinya dengan menyebutkan Asmaul Husna. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna, maka panggillah Allah dengan asma'ul husna ini. Dan Allah perkenalkan dirinya. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dan Allah banyak memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. As-salamul mu'minul muhaimin. Dan aneka nama-nama yang lainnya. Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, dan nama-nama yang lainnya. Kenapa Allah memperkenalkan dirinya? Agar kita itu tahu siapakah zat yang kita sujudi, siapakah zat yang kita sembah. Dia bukan zat yang tidak bernama, dia bukan zat yang tidak memiliki sifat, tapi dia zat yang memiliki banyak nama, dan sifat-sifatnya semuanya terpuji. Sehingga zat yang memerintahkan kita untuk menyembahnya, zat yang menciptakan kita, memberi rizki kita, mencukupi kebutuhan kita. Di saat yang sama dia juga memerintahkan kita untuk menyembahnya, memberikan aturan-aturan yang harus kita penuhi. Zat ini memperkenalkan siapakah dirinya melalui Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sehingga Allah sebutkan, Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah? Dan itu akan membuat seorang hamba akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia semakin cinta kepada Allah, maka akan membuat semangat dia untuk beribadah kepada Allah akan semakin maksimal. Karena ada harapan besar dari apa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya begini ya. Ada seorang misalnya orang yang belum menikah, baik laki atau perempuan. Dia belum menikah dan sudah ingin menikah. Lalu Anda dapat informasi, kamu mau nggak nikah sama ini? Yang laki-laki dikasih tahu, kamu mau nggak nikah sama akhwat ini? Ketika dia nggak ngerti sama sekali informasi yang detail tentang perempuan itu,
mungkin nggak ada daya tarik. Besoknya yang menawarkan tadi ngasih cerita. Awat ini sifatnya kayak gini ya. Perempuan ini sifatnya kayak gini. A, B, C. Dari A, B, C itu ada beberapa sifat yang membuat dia tertarik. Mungkin 1 atau 2. Atau bahkan ketiga-tiganya. Oh iya, bagus ya. Baik, saya bersedia. Tapi barangkali semangat dia belum maksimal. Di hari berikutnya orang itu cerita lagi. Oh, dia itu setelah saya cari tahu, dia itu sebenarnya ini. Punya sifat X, Y, Z. Yang itu jauh lebih menarik lagi. Maka sang lelaki tadi akan semakin apa? Semangat untuk menikahinya. Sampai akhirnya dia pengen tahu lebih detail. Nah, ketika dia pengen tahu lebih detail, akhirnya ada ketertarikan bagi dia untuk datang ke rumahnya, bertemu orang tuanya, melihat langsung si perempuan itu, dan seterusnya. Itulah pengaruh ketika orang kenal dengan orang lain. Perempuan juga sama. Ditawari ya. Kamu mau nggak menikah dengan lelaki seperti ini? Pada saat dia dengar pertama, mungkin dia nggak ada daya ketertarikan. Diceritakan ulang. Dia itu punya kayak gini. Punya ketertarikan dia. Setelah itu diceritakan lagi. Dia itu sifatnya ini. Semakin tertarik dia. Ketika dari sekian sifat itu, ada kebaikan. Dan dia senang dengan sifat-sifat seperti itu. Berarti kita satu hobi ya. Sama-sama senang mancing misalnya ya. Jadi perempuan ini senang mancing, diberitahu lelaki ini juga senang mancing sama kayak kamu. Oh iya, nanti kita bisa mancing bareng. Misalnya. Jadi dengan adanya cerita tentang sifat-sifat itu akan membuat orang semakin tertarik. Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita tentang siapa dirinya. Allah bercerita tentang sifat-sifatnya, namanya. Sehingga membuat hamba itu akan tahu siapakah zat yang menciptakannya, yang menyuruh dia untuk menyembahnya. Maka akan membuat seorang hamba itu akan semakin semangat. Yang saya sembah ini bukan zat yang tidak ada, tapi dia ada. Bukan zat yang tuli, tapi dia maha mendengar. Bukan zat yang buta, tapi dia maha melihat. Bukan zat yang pelit, tapi dia zat yang maha pemurah. Al-Jawad, Al-Karim. Dia bukan zat penipu, tapi dia adalah zat yang akan mewujudkan seluruh janjinya. La yukhliful mi'ad. Tidak akan menyalahi janji. Dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ceritakan banyak. Itulah pengaruh besar jamaah ketika seorang hamba mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Kemudian di salah satu redaksi salawat kita menjumpai ada sebutan untuk Nabi SAW, yaitu Al-Ummi. An-Nabi Al-Ummi. Di salawat Abu Mas'ud Al-Ansari, Allahumma salli ala Muhammadin Nabiyil Ummi. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Muhammad, sang Nabi yang ummi. Sekarang apa makna An-Nabiyil Ummi? Di sini saya kutipkan keterangan beberapa ulama. Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan tentang makna Al-Ummi. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Al-Ummi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau kutip keterangan Ibnu Abbas, kana nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ummiyan. La yaktubu wa la yaqra wa la yahsib. Nabi kalian itu orang yang ummi. Bagaimana bentuk umminya beliau? Kata Ibnu Abbas, beliau nggak bisa nulis. La yaktub. Wa la yaqra, nggak bisa baca. Wa la yahsib, dan nggak bisa hitung. Sehingga Nabi SAW disuruh ngitung matematika yang detail. Rasulullah SAW sebagaimana orang-orang yang lain tidak punya kemampuan itu. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu biyaminik.
engkau Muhammad tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Quran. Dan engkau juga tidak menulis Al-Quran itu dengan tanganmu. Dan itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagian di antara mereka mengatakan Muhammad itu belajar dari pendeta yang beliau jumpai, ya, pendeta Buhaira atau pendeta-pendeta yang lain sebelum jadi nabi. Kemudian setelah beliau belajar, akhirnya beliau jadi pinter, lalu membuat Alkitab yang itu adalah rangkuman dari Taurat, Injil, dan Zabur menurut mereka. Akhirnya jadilah Quran. Dan itu buatan Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantahnya. Beliau nggak pernah membaca Taurat, nggak pernah membaca Injil, nggak pernah membaca Zabur, kitab-kitab sebelumnya beliau nggak pernah. Wala takhutuhu biyaminik. Ada juga yang mengatakan Muhammad yang nulis Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantah. Tidak pernah Muhammad nulis Al-Quran, itu tidak pernah. Sehingga Quran itu bukan dari hasil beliau belajar kepada orang-orang, kepada pendeta Yahudi atau Nasrani. Bukan pula itu tulisan tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga status beliau sebagai Al-Ummi, fungsinya, salah satu di antara fungsinya adalah untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Sehingga mukjizat Al-Quran sebagai wahyu Allah itu semakin lengkap posisinya ketika sang nabi yang Allah utus adalah nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan beliau tidak menghitung. Waqala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Summa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Maknanya adalah qad labitha fi qaumika ya Muhammad min qablu an ta'tiya bihadzal qur'ani. Engkau telah berada di tengah kaummu wahai Muhammad sebelum Al-Qur'an itu turun. Sebelum Al-Quran itu turun. Umuran selama bertahun-tahun. La taqra'u kitaban wa la tuhsinul kitaba. Engkau tidak bisa membaca Alkitab, nggak bisa baca Taurat, nggak bisa baca Injil, nggak bisa menulis. Bal kullu ahadin min qaumika, bahkan setiap orang di antara kaummu, wa ghairihim, dan masyarakat yang lain, ya'rifu, mereka tahu, annaka rajulun ummi. Mereka tahu, engkau adalah orang yang ummi, nggak bisa baca tulis. La taqra'u wa la taktub. Wa hakadha sifatuhu fil kutubis sabiqah. Dan ini adalah sifat Nabi SAW yang disebutkan dalam kitab-kitab al-mutaqaddimah terdahulu. Sehingga Taurat dan Injil itu menceritakan Nabi yang datang terakhir itu Nabi yang ummi, nggak bisa baca tulis. Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat ini ya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti sang rasul, sang nabi yang ummi, yang mereka jumpai keterangannya tertulis indahum, di sisi mereka, di sisi orang-orang Yahudi dan Nasrani, fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil. Jadi Allah tegaskan, sifat Nabi yang ummi telah disebutkan oleh Allah dalam Taurat dan Injil di sisi mereka, bukan buatan orang Muslim. Orang Muslim nggak buat Taurat dan Injil. Maka jangan sampai mengatakan, Taurat dan Injil yang sering diperdebatkan oleh Zakir Naik itu buatan Zakir Naik. Makanya dia bisa hafal. Sampai hafal posisinya. Ya. Ayat sekian, chapter sekian, ayat sekian, chapter sekian. Di surat ini ayat sekian, chapter sekian. Zakir Naik bisa hafal karena itu buatan Zakir Naik. Yang itu dipakai untuk membantah orang-orang Nasrani. Subhanallah. Subhanallah. Dari tuduhan semacam ini. Itu Taurat yang ada pada kamu. Injil yang kau miliki. Allah katakan, maktuban indahum fit Taurati wal Injil.
tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil yang mereka bawa, cuman nggak dibaca. Karena kan kita yakin ya, banyak orang yang membawa Taurat dan Injil tapi dia nggak tahu isinya, cuman dibawa saja. Makanya dalam kejadian perdebatan antara Muslim dan kafir, antara Muslim dengan Nasrani, orang Nasrani ketika diajak berdebat dengan masalah Alkitab, mereka sendiri nggak menguasai. Mereka nggak bisa menguasai. Banyak cerita tentang itu. Dan nggak ada satupun pendeta yang hafal Taurat. Nggak ada satupun pendeta yang hafal Taurat. Tapi Muslim yang hafal Quran berapa? Berapa? Jutaan. Banyak sekali. Muslim yang hafal Al-Quran. Tayyib. Kemudian kata Ibnu Katsir, wa hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman ila yaumiddin. Seperti inilah kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap nggak bisa baca tulis ila yaumiddin, sampai, kalau yaumiddin kita terjemahkan kiamat ya, sampai kiamat. Beliau tidak bisa menulis, tidak bisa la yuhsinul kitaba wa la yakhutuhu satran. Beliau nggak bisa menulis meskipun hanya satu baris. Wala harfan, bahkan satu huruf. Biyadihi, dengan tangan beliau. Bal kana lahu kutab. Namun Nabi SAW punya juru tulis. Yaktubuna baina yadihi al-wahya. Yang mereka bertugas untuk menulis wahyu yang turun kepada beliau. Warisalah, warasail, dan surat-surat ilal aqalim, yang dikirim ke seluruh penjuru dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunta tatlu. Engkau tidak pernah tatlu, artinya tidak pernah membaca sebelumnya dari kitab-kitab Taurat dan Injil, litakidin nafyi, untuk menegaskan bahwa Nabi SAW tidak pernah merangkum Taurat dan Injil. Wala takhuttuhu biyaminik, dan juga tidak pernah mencatat dengan tangannya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, idzal lartabal mubtilun. Kalau begitu orang yang masih meragukan terhadap keautentikan Quran, mereka adalah orang-orang yang memegang kebatilan. Dan andaikan Nabi SAW bisa baca tulis, itu akan membuat ragu orang-orang yang ingin memerangi syariat ini. Nah, dan itu sekali lagi, bahwa status Nabi SAW sebagai Nabi yang ummi semakin mendukung kemukjizatan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, kadang ada sebagian orang yang merasa nggak nyaman menyebut Nabi SAW nggak bisa baca tulis, kok goblok banget gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa baca tulis itu tidak sama dengan bodoh. Tidak bisa baca tulis tidak sama dengan bodoh. Ada anak kecil usia TK atau SD kelas 1, yang dia nggak bisa baca tulis, belum bisa baca Quran, tapi hafal Quran. Di negara kita yang usianya 5 tahun sudah hafal 2 juz, 3 juz, itu dia nggak bisa baca tulis. Suruh baca itu nggak bisa. Dia kalau suruh baca teks Arab seperti ini ya, coba translate. Dia suruh baca teks Arab seperti ini, dia nggak bisa baca, anak kecil. Tapi dia hafal 5 juz. Bapaknya belum hafal. Anaknya sudah hafal 5 juz. Loh, kok bisa dia hafal 5 juz padahal belum bisa baca? Dan orang yang mengatakan, wah, anak ini cerdas, pintar menghafal, sekali dengar ditalkin sebentar sudah hafal. Sehingga kecerdasan itu tidak berhubungan dengan bisa baca dan menulis. Baca dan nulis itu salah satu media untuk belajar. Membaca dan menulis itu salah satu media untuk belajar. Kita catat ini ya. Baca tulis itu media belajar. Dan media belajar yang lain masih banyak. Ada banyak media belajar.
ada banyak media belajar. Ada yang bentuknya baca tulis, ada yang bentuknya mendengar, ada yang bentuknya melihat, kemudian dia merenungkan, ada yang ditalkin, dan aneka media belajar yang lainnya. Dan termasuk diantaranya adalah talkin. Talkin itu gimana? Disuruh menirukan. Dan ini media belajarnya Rasulullah SAW. Jibril datang, kemudian mentalkin beliau. Salah satunya adalah talqin. Saya sebut salah satu karena tidak semua wahyu diturunkan kepada Nabi SAW dengan metode talqin. Kadang beliau SAW terbangun dari tidur dan beliau dapat wahyu. Tayyib. Sehingga baca tulis sifatnya hanya media belajar. Kita bisa baca tulis, tapi ya ilmunya begitu-begitu saja, kan gitu ya. Banyak kan orang kayak gitu, yang sudah lulus SD bisa baca tulis, tapi nggak tahu ngaji, nggak pernah belajar agama, ya tetap bertahan jadi orang yang nggak ngerti agama. Maka standar baca tulis, bisa baca tulis itu tidak menunjukkan kecerdasan dan kepandaian seseorang. Orang bisa disebut pandai, cerdas, sekalipun dia tidak bisa baca tulis. Karena baca tulis itu hanya sifatnya media. Dan media belajar baca tulis di masa Rasulullah SAW itu bukan media yang ma'ruf di masyarakat. Kenapa? Karena fasilitasnya masih jarang. Orang punya kertas selalu dipakai nyatet, itu Masya Allah benda langka jemaah. Dan dulu kan yang dipakai media untuk nulis, ya barang-barang yang dia bisa dikerik. Seperti pelepah kurma bisa dikerik. Kemudian apa lagi? Batu, lempengan batu. Lalu kulit. Sehingga susah. Nggak seperti kita kan. Kita kan pakai tinta. Tinta datangnya belakangan. Datangnya belakangan. Dulu dikerik. Sehingga bisa menulis itu ketika dikerik. Kerian itulah tulisan. Dulu. Repot sekali. Sementara ilmu itu banyak. Nah, kalau ilmu itu banyak semuanya harus dikerik seperti ini, akan sangat merepotkan. Makanya dominan media belajar di masa silam itu talqin dominan. Dan itu berlangsung selama abad-abad. Sampai kemudian fasilitas menulis itu semakin banyak, orang gampang mendapatkan kertas, bisa pakai tinta, dan tinta dulu tidak seperti tinta sekarang. Tinta dulu gampang blobor, sehingga kalau nulis menyamping gitu kan, blobor ke samping. Dulu kena air dikit aja blobor, karena tidak sekualitas tinta sekarang. Sekarang Masya Allah saya nggak pakai tinta, jamaah bisa melihat tulisan saya. Baik, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, yang namanya tulisan dan seterusnya ini sifatnya hanya fasilitas. Dan tidak menunjukkan apa? Tidak menunjukkan derajat cerdas dan tidak cerdas, pintar dan tidak pintar. Kok nabimu nggak bisa baca tulis sih? Ya. Berarti kan itu orang bodoh nggak bisa baca tulis. Subhanallah, Maha Suci Allah dari sifat seperti itu. Beliau nggak bisa baca tulis untuk menunjukkan kemukjizatan Quran, sehingga semakin mendukung status Quran sebagai mukjizat. Dan beliau tidak bisa baca tulis sebagaimana masyarakat yang lain. Karena media baca tulis ketika itu bukan termasuk media utama dalam belajar. Makanya kata Al-Qurtubi, di sini saya sebutkan ya. Kata Al-Qurtubi, qala Al-Qurtubi, kata Al-Qurtubi, qila, sebagian ulama mengatakan al-ummiyun alladzina la yaktubun. Al-ummiyun adalah orang-orang yang tidak menulis. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah zat yang mengutus seorang rasul di kalangan al-ummiyun. Allah sebut al-ummiyun di sini untuk penyebutan sekelompok orang. Makna al-ummiyun kata Al-Qurtubi adalah alladzina la yaktubun wa kadzalika kanat Quraisyun. Seperti itulah kondisi orang-orang Quraisy.
Jadi masyarakat Quraisy ketika itu mereka nggak bisa baca tulis. Dan Nabi SAW termasuk salah satunya. Sehingga Rasulullah SAW seperti orang yang berada di kanan kirinya, padahal mereka dikenal sebagai orang yang cerdas, pandai menyampaikan pertimbangan, pandai menyelesaikan masalah, pandai mengungkapkan syair. Tapi mereka rata-rata tidak bisa baca tulis. Ada yang bisa, cuman tidak banyak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nurbaits Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School, unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi dan perkiraan biaya untuk tahap pertama 2 lantai mencapai 2,6 miliar. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Premier School melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451, nomor rekening 7441 049999. Untuk info donasi hubungi 082 12345 7441. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang mau bergabung. Silahkan. Silahkan, Anda sudah terhubung. Putus ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Warahmatullahi. Jika ada imam sholat setelah membaca Al-Fatihah selalu membaca Rabbana firli wali walidayya walil mu'minin, baru kemudian membaca amin. Apakah dibolehkan? Kemudian bagaimana sholat kita sebagai makmum? Baik. Kalau perbuatan seperti ini disebut sebagai perbuatan yang baik, itu alasannya di mana? Karena dia nambahi, dan nambahinya cukup serius ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Ya. Mungkin maksud beliau adalah biar doa itu juga diaminkan oleh jamaah. Beliau membaca amin dan jamaah juga membaca amin. Nabi SAW sudah menjelaskan posisi doa yang benar bukan di situ. Tapi di mana? Ketika sujud, ketika menjelang salam. Sehingga jangan ganggu kalimat ini. Begitu selesai Al-Fatihah, Rasulullah SAW perintahkan, wa idza qala waladdallin faqulu amin. Apabila imam selesai membaca waladdallin, maka ucapkanlah amin. Dan imam juga membaca amin. Selesai membaca waladdallin. Kemarin kan sudah kita bahas itu ya. Di bab tentang amin. Di bab tentang amin kita sudah menyebutkan bahwa amin itu dibaca setelah membaca waladdallin. Anda bisa buka di halaman 107. Di halaman 107. Wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibukumullah. Setelah imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah amin, niscaya Allah akan mengabulkan permohonanmu. Dan Allah mengabulkan permohonanmu di sini adalah permohonan dalam surat Al-Fatihah. Yaitu kita memohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Rasulullah SAW juga bersabda, idza ammanal imamu fa amminu. Apabila imam membaca amin, maka ucapkanlah amin. Sehingga bacaan amin itu dilakukan
pasca membaca waladhdallin. Artinya tidak disela-selai dengan kalimat Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Janganlah nambahi seperti ini ya. Jangan nambahi seperti ini. Nah, masalahnya penanya bukan yang nambahi imamnya penanya. Ya, kalau Anda merasa nggak nyaman dengan imam seperti ini, Anda silahkan cari masjid yang lain. Dan saya sendiri juga nggak nyaman dengan orang yang sholatnya seperti ini. Dia suka nambah-nambahi, subhanallah, nggak sabar banget orang ini. Coba dia berdoa ketika sujud, nunggu ketika sujud, tunggulah sujud. Jangan pas berdiri. Nah, saat sujud silahkan Anda berdoa. Saat duduk tasyahud akhir silahkan berdoa. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Begini Ustaz, barang titipan Ustaz yang sudah dipersilakan untuk dipakai Ustaz berupa alat rumah tangga. Jadi sudah lama tidak ada kabar dari orang yang punya Ustaz. Kita telepon, kemudian teleponnya tidak ada lagi Ustaz. Tidak nomor itu lagi saya ganti. Jadi bagaimana? Apakah kami boleh memakainya sampai habis Ustaz? Atau menjadi bagaimana nanti di akhiratnya Ustaz? Statusnya barang titipan ya? Barang titipan ya Ustaz. Baik. Tapi ini sudah dipersilakan untuk dipakai Ustaz. Jika berarti bebas kami memakai sampai habis Ustaz itu kalau tidak ada kabar. Beliau mengizinkan untuk pakai yang punya? Bukan untuk dipakai Ustaz. Suruh pakai dulu ya? Ya pakai dulu ya. Siap. Baik, cukup Bapak? Cukup itu ya. Barakallahu fiik. Nah, status barang titipan itu adalah barang amanah. Makanya termasuk di antara akad amanah adalah akad wadiah. Kalau saya titip kepada si A, Amr titip kepada Ziyad. Maka berarti Amr memberikan amanah kepada Ziyad. Dan pada asalnya barang titipan itu tidak boleh digunakan kecuali atas izin pemilik barang. Sehingga kalau pemilik barang mengatakan silahkan nanti dipakai kalau Bapak butuh, maka kita boleh pakai. Sampai batas waktu yang ditetapkan oleh pemilik barang. Kalau nggak ada batas waktunya gimana? Kalau nggak ada batas waktu berarti izin mutlak. Dan kalau izin mutlak ya silahkan dipakai terus. Karena itu insya Allah jika saat Bapak dititipi, kemudian Bapak diizinkan untuk menggunakan barang itu, maka statusnya barang itu menjadi barang pinjaman. Sebagai al-musta'ar, barang pinjaman. Dan barang pinjaman silakan dipakai dengan syarat dijaga dengan baik. Dan nanti jika pemiliknya mengambil, dikembalikan. Kalau kemudian pemiliknya nggak ngambil-ngambil gimana? Ya Anda silakan pakai terus. Tapi jangan sampai rusak. Kalau rusak, Anda perbaiki. Dan kalau sampai hilang, nanti Anda harus ganti. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau menanyakan tentang kiblat Pak Ustaz. Kiblat. Iya, jadi di masjid saya itu ternyata kiblatnya itu kurang betul karena setelah saya cek pakai HP yaitu arah kiblat itu kurang 23 derajat. Tapi itu katanya diragukan HP, makanya saya menemuin kantor urusan agama untuk menanyakan masalah penentuan arah kiblat. Sedangkan Pak kantor urusan agama itu memberitakan bahwa kiblat itu bisa ditentukan dengan 2 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan Mei tanggal 27 dan 28 serta bulan Juli tanggal 16 dan 17. Saya menggunakan yang bulan Mei kemarin saya tentukan, ternyata sesuai dengan arah kiblat yang ada di HP Pak Ustadz. Jadi saya tidak menggunakan HP, saya menggunakan coba arah kiblat yang berdasarkan kantor urusan agama. Tetapi imam masjid mengatakan mereka menggunakan dalil surat Al-Baqarah ayat 144. Sedangkan surat Al-Baqarah ayat 144 itu hanya disuruh menghadap kiblat. Untuk menentukan arah kiblat kita dibutuhkan cara seperti sebagaimana kita menentukan 1 Syawal, 1 Ramadan. Tapi mereka tetap
berkeras tetap menggunakan ayat itu dengan tidak menggunakan cara mencari kiblatnya. Mereka jadi kalau sholat saya menghadap kiblat sesuai dengan arahan dari kantor urusan agama, yaitu petunjuk matahari pada jam 4:17 pada saat itu tanggal 27, yaitu kemana arah matahari, disitulah pada saat zuhur di Mekah. Jadi kami itu, jadi akhirnya kami sholat itu hampir beradu kepala karena saya bergeser ke kanan sementara orang itu tetap pada arah 270 derajat, artinya arah barat betul. Jadi menurut Pak Ustadz saya minta pendapatnya, apakah dengan bersikeras imam tersebut tidak mau mengikuti arah kiblat yang sebenarnya padahal kiblat yang secara salah, apakah sholatnya itu sah atau sholatnya tidak sah, dan bagaimana dengan sikap saya Pak Ustadz, apa harus mengikuti imam yang salah dalam mengarah kiblat atau saya harus mengikuti pendapat kantor urusan agama, yaitu mengikuti arah kiblat yang sebenarnya berdasarkan hasil penelitian daripada kantor urusan agama tersebut. Demikian Pak Ustadz, barakallahu fikum. Wafikum barakallah, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik Bapak. Tayyib, polemik tentang kiblat memang sudah cukup lama, dan ini sama juga polemik tentang waktu sholat subuh. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di negara-negara yang lain. Bahkan termasuk di Timur Tengah, polemik tentang waktu subuh, polemik tentang apakah kiblat itu harus tepat, itu sudah terjadi. Baik, saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang barangkali ini bisa kita jadikan sebagai salah satu penengah ya. Tetap kita menghargai ketika ada khilaf dalam masalah ini, keberadaan polemik seperti ini. Namun kita bisa melihat salah satu di antara penengahnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun." Antara timur dan barat itu kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat. Rawahu Turmudi, hadis riwayat Turmudi. Baik. Ada yang mengatakan hadis ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi perkataan Umar. Intinya ada riwayat yang menunjukkan bahwa tentang masalah kiblat itu beliau memberikan isyarat antara timur dan barat kiblat. Sekarang kita akan belajar tentang itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kiblat, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah di mana, syatra bima'na nahwa, ke arah Masjidil Haram. Hadapkanlah wajahmu ke arah di mana Masjidil Haram itu berada. Baik. Ini yang jadi ayat tentang perintah untuk menghadap kiblat. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, karena di Masjidil Haram ini ada apa? Ada Ka'bah. Lalu para ulama memberikan rincian tentang bagaimana cara menghadap kiblat. Satu, bagi yang melihat Ka'bah. Bagi yang melihat Ka'bah, maka harus tepat ke arah Ka'bah. Makanya mereka yang sholat di dalam Masjidil Haram, bentuk shofnya gimana? Bentuk shofnya melingkar. Sehingga kalau misalnya ini Ka'bah, ini Ka'bah, kita saksikan mereka sholatnya melingkar. Kalau ada orang yang sholat di Ka'bah, ada orang yang sholat di sekitar Ka'bah, tapi tidak menghadap ke arah Ka'bah. Misalnya ada orang yang sholat di sini ya, dia sholat di sini, dia ngadapnya ke sana, batal sholatnya. Kenapa? Tidak ke arah Ka'bah. Sehingga orang ini menghadapnya harusnya kemana? Orang ini menghadapnya harusnya serong, nah, begini. Sehingga nanti dia bisa menghadap ke arah Ka'bah.
ini berlaku bagi mereka yang melihat Ka'bah. Dia harus tepat ke titik Ka'bah. Tidak boleh melenceng. Makanya sampai ulama beda pendapat ya tentang hukum sholat di Masjidil Haram di rooftop, di lantai paling atas. Ka'bah itu tidak lebih tinggi dibandingkan masjid. Seperti yang kita saksikan ya. Bangunan masjid di sekitar kanan kirinya ini jauh lebih tinggi dibandingkan Ka'bah. Sehingga ketika orang yang berada di rooftop itu melihat Ka'bah, dia ngingok ke bawah. Nah, orang ini sholat di sini misalnya ya, menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah. Tapi ketika ditarik lurus, ini di atasnya Ka'bah. Tidak kena fisik Ka'bah. Gitu kan? Tidak kena fisik Ka'bah, tapi di atasnya Ka'bah. Nah, itu sah ataukah tidak? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan nggak sah. Kenapa? Dia nggak kena fisik Ka'bah. Harusnya dia turun sampai mengenai fisik Ka'bah. Tapi pendapat yang kuat sah. Dan pendapat itulah yang dipilih oleh para ulama sampai zaman sekarang. Sehingga rooftop tetap dipakai sholat. Sebagaimana lantai Masjidil Haram yang lain, yang itu berlapis-lapis, kita tidak tahu jumlahnya berapa. Pokoknya banyak sekali. Dan banyak di antara lantai Ka'bah itu, lantai Masjidil Haram itu, dia ketika ditarik lurus, dia tidak kena fisik Ka'bah. Yang kedua, bagi yang berada di luar Masjidil Haram. Luar Masjidil Haram. Di luar Masjidil Haram, di kota Mekah. Maka arahnya adalah ke arah masjid. Arahnya ke arah masjid. Sehingga selama dia sholat ke arah Masjidil Haram, maka dia sudah dianggap menghadap kiblat. Berdasarkan firman Allah, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, kemudian permasalahannya yang ketiga, orang yang jauh. Orang yang jauh dari Masjidil Haram, yang berkilo-kilo tinggalnya dari Masjidil Haram. Ini bagaimana cara yang tepat ketika sholat? Apakah harus tepat ke arah Masjidil Haram sehingga kita misalnya ada di sini, Masjidil Haram ada di sini. Ini Masjidil Haram ya, ada di sini. Apakah harus tepat? Ataukah boleh serong? Ataukah boleh serong dikit? Serong kanan kiri. Yang ini kalau kemudian ditarik garis lurus, barangkali tidak tepat ke arah Masjidil Haram. Karena yang namanya jarak jauh, saya pernah tanya ya, sama orang yang melakukan kalibrasi di masjid, kalibrasi arah kiblat. Karena dia menggunakan aplikasi, jadi beliau menggunakan aplikasi, ya kurang lebih seperti Google Map gitu. Ditarik dari titik masjid di Jogja. Waktu itu kajiannya di Jogja dan saya tanya dengan menggunakan aplikasi, Pak, coba penyimpangan 1 derajat itu kira-kira berapa pengaruhnya? Diukur tuh penyimpangan 1 derajat. Jarak antara kita dengan Masjidil Haram berapa kilo? Wallahu alam, pokoknya jauh gitu aja. Itu dia ukur. 1 derajat diukur, ditarik lurus. 1 derajat itu serong ke arah, saya minta coba serong ke arah utara dikit 1 derajat. Ditarik lurus. Itu penyimpangannya 400 kilo. Jadi ini misalnya Ka'bah. Ya. Ada yang berada di Indonesia, begini. Serong dikit 1 derajat saja, ditarik lurus itu penyimpangannya 400 kilo. Lebih dari 400 kilo. Ini angka kurang lebih aja nggak tepat. Sekitar 400 kilo. Itu kalau ditarik lurus terus, ya. Kalau serong ke utara kan berarti ke utara terus tuh nanti kena Mesir ya. Wah, itu bisa kena piramid. Oh, berarti Anda sholat ketika nyerong ke arah utara, itu menghadap ke piramida. Jika penyimpangannya cuma 1 derajat. Penyimpangan cuma 1 derajat. Padahal Anda bisa lihat ya, busur, penggaris busur itu, penggaris busur yang dimiliki anak-anak sekolah itu ya. Ini kan 180.
180 derajat. Ini dibagi 180, Pak. 1 derajat itu kecil banget. Faktor koreksi 1 derajat yang kecil banget ini sangat mungkin terjadi pada siapapun yang sholat tanpa menggunakan alat. Sangat mungkin. Sehingga kalau saya sholat di rumah, saya mungkin akan serong 2-3 derajat. Kalau saya sholat di mana misalnya masjid tanpa kalibrasi, sangat mungkin Anda sholat di perjalanan, di pom bensin atau di mana. Yang namanya penyimpangan 1-2 derajat itu pasti akan terjadi. Karena kita tidak tahu hal yang gaib. Tempat yang jauh itu kita tidak tahu. Sudah? Nah, insya Allah, ya karena waktu kita terbatas, ini sudah jam 6.36. Kita akan bahas lebih detail tentang permasalahan ini. Karena sebenarnya masalah menghadap kiblat itu kami tidak cantumkan dalam buku tafsir salat, ya. Mengingat ini masuk dalam syarat sah yang itu dibahas sebelum sholat. Seperti wudhu tidak kita bahas, menutup aurat tidak kita bahas. Tapi yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan dat sholat. Sehingga di buku ini, tafsir sholat, kami tidak mencantumkan pembahasan tentang masalah kiblat. Insya Allah, semoga Allah mudahkan, kita akan bahas besok. Termasuk juga pertanyaan sebagian jamaah tentang tambahan sayyidina pada lafaz sholawat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.